Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, saya bersyukur dan terima kasih karena bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Puji Tuhan bahwa Tuhan sudah pelihara dan menjaga setiap kita. Dari malam sampai pada pagi hari, di dalam minggu yang baru ini, semua karena anugerahnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari yang baru ini, kita akan sama-sama mencari wajah Tuhan lewat merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 8. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Mazmur pasal 85 ayat 8. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai dengan 6. Wujud dari hubungan yang akrab dengan Allah adalah hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, patut dipahami bahwa keakraban dengan Tuhan bukan sekadar terlihat dari kerajinan seseorang dalam datang beribadah di gereja ataupun berdoa sendiri di rumah. Memang semua itu adalah baik dan sangat diperlukan. Namun, kegiatan itu saja tidak dengan sendirinya menunjukkan keakraban kita dengan Tuhan. Demikian juga keaktifan seseorang di dalam pelayanan tidak secara otomatis menunjukkan eratnya relasi yang bersangkutan dengan Tuhan. Hanya dia seorang sungguh-sungguh menaati firman-Nya, barulah ia patut disebut memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
dimanapun saudara berada, kaitan antara keakraban dengan Tuhan dan ketaatan terhadap firman-Nya ini dikemukakan di dalam 1 Yohanes pasal 2. Di situ Rasul Yohanes menulis, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Makna dari kata mengenal di sini bukan sekadar mengetahui, namun memiliki relasi yang akrab. Lebih lanjut ia menulis, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kedua pernyataan ini menegaskan bahwa bukti dari hidup di dalam relasi yang akrab dengan Tuhan adalah ketaatan kepada firman-Nya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita merasa bahwa kita sudah punya hubungan yang intim dengan Tuhan karena kesibukan kita di dalam hal melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita rajin beribadah, kita rajin terlibat dalam pelayanan-pelayanan, bahkan seringkali kita melakukan hal-hal yang menurut kita baik, yaitu kita suka juga memberi bantuan-bantuan kepada orang-orang dan sebagainya. Tetapi kalau saudara perhatikan firman Tuhan pagi hari ini, yang diminta dari Tuhan kepada pribadi kita adalah ketaatan kepada firman-Nya. Oleh sebab itu, sekecil apapun yang firman katakan kepada kita, saya selalu berkata bahwa mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tempatkan dirimu dalam firman itu. Maka saudara akan semakin mengerti isi firman itu di dalam kehidupanmu. Kenapa demikian saudara? Karena itu adalah satu cara yang paling baik supaya kita boleh taat kepada firman Tuhan. Sebab tanpa ketaatan, sekali lagi saya katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang yang berbohong. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apapun keadaan kita hari ini, sesibuk-sibuknya kita, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah taat kepada firman-Nya. Artinya kita taat kepada perintah-Nya. Ingat, kita mengenal Dia bukan sekedar mengetahui, tetapi Tuhan juga ingin supaya kita mengenal pribadinya yang sesungguhnya. Ya, karena Tuhan mengenal sedalam-dalamnya hidup kita. Dia yang menciptakan kita, otomatis dia tahu siapa saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu, karena dia menciptakan kita begitu spesial, dia juga rindu supaya kita juga mengenal pribadinya yang paling dalam. Nah, oleh sebab itu, satu-satu cara adalah kita taat kepada perintahnya. Sehingga kita akan rajin untuk membangun hubungan pribadi yang benar. Bukan karena menginginkan sesuatu, tapi kita tahu persis bahwa kita butuh pribadi Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Baiklah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau hari ini kita belum bisa melakukan ketaatan itu, kita belum bisa tunduk dan taat, hormat kepada otoritas firman Tuhan, cobalah, mari pagi hari ini kita kembali berusaha untuk dapat melakukannya. Kita minta belas kasihan Tuhan. Kita minta pertolongan Roh Kudus yang ada dalam diri kita supaya kita bisa fokus kepada firman Tuhan. Mari kita utamakan Tuhan lebih dari segala berkat yang kita peroleh. Sebab ingat saudara, berkat itu dari Tuhan dan berkat itu hanya bonus dalam hidup kita. Oleh sebab itu ketaatan yang penting Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saya kasih satu gambaran saudara. Kalau saudara melihat anak-anakmu,
taat, bahkan juga setia kepada apa yang saudara katakan kepada mereka, maka saya percaya anak-anak itu akan menjadi pusat perhatian kita. Mereka akan menjadi satu perhatian yang spesial. Apa-apa yang mereka butuhkan, sebelum mereka meminta pun kita sudah tahu. Dan seringkali kita langsung memberikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka taat. Karena mereka setia kepada apa yang kita katakan kepada mereka. Demikian juga Bapa di surga. Dia mengerti setiap pribadi kita. Yang dia inginkan dari kita adalah taat kepada firman-Nya. Oleh sebab itu, betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sekali lagi saya katakan, mari kita taat, kita setia kepada Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus hidup kami dari kegelapan dosa. Kasih-Mu memulihkan relasi kami dengan diri-Mu dan membuka jalan bagi diri kami untuk hidup di dalam keakraban dengan diri-Mu. Kami sadar bahwa semua itu kami alami karena anugerah-Mu. Anugerah yang tidak patut kami sia-siakan. Namun harus kami isi dengan hidup menaati firman-Mu. Sehingga dengan demikian hidup kami berpadanan dengan kehendak-Mu dan berkenan di hati-Mu. Karena sudah sepatutnya bagi diri kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu melalui perilaku serta sikap hati kami. Mengawali hari yang baru, minggu yang baru ini, kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Karena Engkau layak dipuji dan hanya Engkau yang patut untuk disembah. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, berikanlah kami damai-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di seluruh alam semesta ini tidak ada yang sama seperti diri-Mu. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu sungguh mulia dan melampaui semua yang lain. Kepadamu kami menyandarkan hidup kami. Tuntun dan sertailah diri kami sepanjang hari ini. Mampukan diri kami untuk membuat keputusan-keputusan yang benar, yaitu yang berkenan kepadamu. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan dan jadikan diri kami berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu peduli kepada kami. Engkau begitu memperhatikan kami. Oleh sebab itu Engkau selalu mengingatkan kepada kami, supaya kami bisa hidup taat dan setia kepada firman-Mu. Sehingga pada saat kami taat dan setia kepada firman-Mu Tuhan, merupakan sebuah pembuktian bahwa kami memiliki hubungan yang intim bersama dengan pribadi-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami atas segala kebutuhan-kebutuhan kami pada hari-hari ini. Bapa, hamba terus berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan di jalan Serayu. Tuhan tolong seluruh umat Tuhan yang berada di wilayah ini, wilayah yang menurut kata orang adalah wilayah yang merah karena banyak kejahatan di dalamnya.
Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa, ampuni wilayah ini. Ampuni kami Tuhan, jika orang menilai kami seperti itu. Tapi hamba percaya Bapa, kasih kuasa-Mu telah memulihkan kami, telah menolong kami, dan kami tidak seperti perkataan orang itu. Tetapi kami adalah anak-anak yang taat dan setia. Kami adalah warga kerajaan Allah yang tunduk dan taat kepada firman-Mu. Dan tolong kami, Allah Roh Kudus, supaya kami kuat, kami mampu untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih kuasa-Mu menyertai, memimpin, membimbing kami setiap saat, setiap hari, sepanjang hidup kami Bapa. Dan kami percaya bahwa wilayah kami ini, Jalan Serayu, Sangiang dan sekitarnya, bukan wilayah yang merah lagi, tetapi wilayah yang senantiasa menjadi berkat, di mana wilayah ini kami semua mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah ini ya Allah. Biar setiap hamba-hamba-Mu boleh berdiri dalam kebenaran, menjadi contoh, menjadi panutan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun hamba-hamba-Mu berada, kemuliaan Tuhan akan kelihatan dari hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pagi hari ini hamba terus berdoa, menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama dengan hamba. Hamba tetap berdoa, menyerahkan anak kekasih, Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Ya Tuhan, memberkati dia, pribadinya, keluarganya, memberkati suami, memberkati anak-anaknya. Tuhan, biarlah mereka hidup di dalam ketaatan firman-Mu untuk boleh menjadi saksi, bahkan mereka hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kesehatian bagi mereka dalam rumah tangga, supaya mereka hidup rukun damai di dalam kebenaran-Mu. Berkati pekerjaan mereka, berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, dan Tuhan berkati pelayanan mereka. Di dalam nama Yesus mereka berhasil. Hamba juga berdoa menyerahkan Ibu kekasih, Ibu Ros Tualisa Wairata. Tuhan berkati dia, berkati pribadinya, berkati orang tuanya Ibu Din, berkati saudara-saudara dimanapun mereka berada hari ini, yang ada di daerah Ambon maupun di mana saja, dan juga anak kekasih Renata. Tuhan, apa yang mereka kerjakan hari-hari ini, biar Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu kepada mereka ya Allah. Buat mereka berhasil. Tuhan, lindungi mereka siang malam. Jauhkan mereka dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, itu dijauhkan dari mereka, dipatahkan. Semua niat-niat jahat yang dilontarkan, yang dituduhkan kepada Ibu Ros dengan maksud jahat, yang mau mengambil keuntungan dari pribadi Ibu Ros, hamba ikat dan patahkan, hamba hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba bebaskan roh-roh jahat yang mengikat Ibu Ros di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Ibu Ros boleh berdiri dengan kekuatan, kuasa Tuhan yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan Ibu Ros. Biar nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, dan berkati orang-orang yang dikasihinya di dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa menyerahkan anak kekasih, hamba-Mu Ibu Rida Tarudatuk. Tuhan, hamba percaya panggilan-Mu bagi Ibu Rida tidak dapat dielak. Dan biar Tuhan, Ibu Rida semakin mengerti isi hati-Mu ya Allah. Semakin tunduk dan taat serta setia kepada firman-Mu. Biarlah itu yang Ibu Rida utamakan dalam seluruh kehidupannya. Sehingga dia akan melihat bagaimana kasih-Mu dinyatakan dalam kehidupannya. Apa yang menjadi pergumulan pribadi maupun keluarga. Tuhan Yesus, hamba percaya bahwa Engkau akan buktikan kepada dia bahwa sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan pribadinya. Tetapi kalau Engkau menuntun dia dan melihat kuasa mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupannya. Terjadi dalam kehidupannya. Tuhan, pakai hamba-Mu ini.
untuk boleh menyatakan kasih, kuasa, mujizat-Mu dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan, dia akan menyatakan kepada banyak orang bagaimana dia memperoleh kasih-Mu. Dia juga akan membagikan itu kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Tuhan berkati dia, beri kesehatan yang terbaik kepadanya, berikan kerendahan hati kepadanya. Dan lebih daripada itu ya Allah, hamba tetap mohon ketaatan, kesetiaan ada dalam pribadi Ibu Rida Tarudato, sehingga dia sungguh menjadi berkat. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaannya, berkati keluarganya, orang tuanya, memberkati anak cucunya, memberkati orang yang dikasihinya. Dan Tuhan berkati pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Ibu Rida boleh berdiri sebagai saksi-Mu yang sungguh luar biasa. Karena ketaatannya dan kesetiaan kepada firman-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa menyerahkan Ibu Heriati Salama. Ya Tuhan, yang berada di Fak-Fak ataupun di mana saja. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan pimpin Ibu Heriati. Biar Ibu Heriati boleh berdiri terus di dalam kebenaran-Mu. Menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang dikerjakan oleh Ibu Heriati Salama, Tuhan Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kemuliaan Tuhan boleh nyata dari kehidupan Ibu Heriati. Biarlah Ibu Heriati bermakna bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Berkati pribadinya, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan dan pelayanannya. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kesehatan yang baik kepadanya. Dan semua orang-orang yang dikasihinya Tuhan melindungi dan pelihara. Biarlah berkat-Mu melimpah atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Melan Makalau. Tuhan tolong Ibu Melan Makalau untuk boleh bertindak, untuk boleh melangkah, mencari hadirat-Mu, untuk boleh taat dan setia kepada firman-Mu, untuk boleh setia di dalam mengikuti persekutuan tubuh Kristus. Tidak ada alasan untuk dia ya Allah untuk tidak berkata bahwa tidak punya waktu, tidak bisa dan sebagainya. Tidak ada kata tidak, itu dijauhkan dari pribadinya, dari pikirannya. Sehingga Ibu Melan berani melangkah, bertindak. Karena dengan tindakan itu dia akan melihat tangan Tuhan terus memimpin dan membimbing dia. Untuk menyatakan kasih-Mu ya Allah dalam kehidupannya. Sebab Engkau mau kepada orang yang taat dan setia kepada firman-Mu. Oleh sebab itu biarlah pada pagi hari ini Ibu Melan boleh belajar dari kebenaran firman. Bahwa Tuhan menuntut kepada Ibu Melan untuk taat dan setia kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati pribadinya, berkati anak kekasihnya Rapa. Tuhan tolong di dalam mengikuti ulangan-ulangan ini, Tuhan buat Rapa boleh berhasil, boleh sukses, dan boleh naik ke kelas berikutnya di dalam nama Yesus. Tuhan beri kesehatan yang baik kepada Ibu Melan. Tuhan juga beri kesehatan yang baik kepada anak Rapa. Dan Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka, segala kebutuhan yang mereka butuhkan, Tuhan hamba percaya Engkau sediakan bagi mereka. Saat mereka hidup di dalam kebenaran-Mu, saat mereka mengendalikan Engkau Tuhan, Engkau tidak akan pernah mempermalukan mereka. Tapi Engkau menyediakan yang terbaik kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Terpuji-pujilah Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan, sebab Engkau baik kepada hamba-hamba-Mu ini. Hamba juga berdoa, menyerahkan hamba-Mu, Ibu Hasni Pasaribu, dimanapun berada hari ini. Tuhan hamba mohon kasih-Mu turun atas pribadinya. Berkati keluarga rumah tangganya, berkati pekerjaan-pekerjaannya, berkati pelayanannya ya Allah. Dan biarlah Tuhan pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau senantiasa. Dimanapun, kapanpun dia berada. Kemuliaan Tuhan kelihatan dari hidupnya. Nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kesehatan yang baik kepadanya. Tuhan berkati keluarga besarnya. Orang-orang yang dikasihnya Tuhan berkati.
dan ajar kepadanya Tuhan. Mengandalkan kekuatanmu, bukan kepintarannya, bukan hikmatnya, tetapi yang datang daripada Engkau Tuhan. Yang Engkau mau itu yang dikerjakan di dalam setiap kehidupan pribadinya, di dalam pekerjaan-pekerjaannya, di dalam pelayanan-pelayanannya. Biar nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Yosef Auri, bersama dengan Ibu Seli, anak kekasih, Seva. Tuhan pimpin keluarga ini, rumah tangga ini, untuk boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk boleh tunduk dan taat kepada firman-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi lingkungannya. Teristimewa, hamba-Mu Bapak Yosef boleh menjadi panutan bagi orang-orang di tanah Papua ini, di kota Manokwari ini, sehingga kemuliaan Tuhan nampak dari kehidupannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan angkat hamba-Mu ini untuk boleh menyatakan kasih-Mu bagi tanah Papua ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan bila Tuhan kembalikan hak-haknya daripada Engkau sendiri, Tuhan, itu dikembalikan untuk Bapak Yosef Auri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni mereka ya Allah, jika mereka hidup di luar kehendak-Mu. Bawa mereka kembali dalam kebenaran-Mu senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh hidup hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Untuk mereka sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi panutan bagi banyak orang. Tuhan ajar mereka untuk boleh mendengar, tetapi boleh memilah, boleh filter setiap perkataan-perkataan orang yang datang kepada hidup mereka. Sebab orang punya mulut untuk boleh berkata, tetapi hamba-hamba ini punya telinga untuk mereka juga batasi. Oleh sebab itu, hamba berdoa supaya hamba-hamba-Mu ini tidak terintimidasi dengan perkataan-perkataan orang yang melemahkan. Bahkan pekerjaan si jahat yang mengintimidasi mereka pribadi. Tuhan, hamba mau patahkan, hamba hancurkan sistem-sistem itu yang si jahat lontarkan kepada hamba-hamba-Mu ini. Hamba hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kuasa kebenaran firman Tuhan, otoritas Tuhan ada dalam kehidupan mereka senantiasa ya Allah. Hingga mereka hidup dengan kekuatan-Mu, dengan kebenaran-Mu. Dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-hamba-Mu ini. Hamba percaya bahwa minggu berjalan ini Tuhan buat mereka semua berhasil. Terima kasih Bapa. Hamba terus berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu nyata untuk setiap pemirsa dimanapun berada, yang menonton langsung ataupun yang menonton kembali. Tuhan juga memberkati pribadi-pribadi mereka, memberkati keluarga rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, memberkati pelayanan-pelayanan mereka. Dan biar firman Tuhan menjadi hidup dalam kehidupan mereka setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu, Saudara Ronald Peter, Tuhan pakai hidupnya juga untuk menjadi berkat bagi keluarganya, bagi lingkungannya, dan dimanapun dia berada. Tuhan, Engkau terus yang memberkati dia, memperlengkapi dia, menyatakan kasih kuasa-Mu kepada banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaannya, berkati pelayanan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok hari dalam waktu yang sama. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Dan ingat, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk hidup taat kepada firman-Nya. Sebab itu yang Tuhan minta. Kalau kita bisa taat kepada firman Tuhan, maka saya percaya kita akan hidup setia kepada apa yang Tuhan inginkan. Ingat, Tuhan selalu bertanggung jawab untuk kita semua. Teristimewa
untuk hamba-hamba yang sudah hadir pagi hari ini, Ibu Diana Etes, Ibu Ros Tuarisa, Ibu Rida Tarudatuk, Ibu Heriati Salama, Ibu Melan Makalau, dan juga hamba-hamba yang lain, Ibu Hasni Pasaribu, Bapak Yusuf Auri dan keluarga, Bapak Ronald Peters dan keluarga. Tuhan memberkati semuanya. Tetap semangat Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemirsa. Andalkan Kristus selalu, andalkan kebenarannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.